Halo teman-teman, selamat datang di Sedukasi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi pendidikan agama Islam kelas 7 bab 9 kurikulum merdeka yang berjudul Rukhsah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kita langsung mulai dari pengertian rukhsah. Secara bahasa, rukhsah berarti keringanan atau kelonggaran, sedangkan secara istilah, rukhsah adalah perubahan hukum dari hukum. Asalnya karena sebab ketentuan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Hukum rukhsah adalah al-ibahah, yaitu diperbolehkan karena kebutuhan atau keterpaksaan. Secara bahasa, rukhsah berarti hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang memiliki arti Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakan dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Macam-macam rukhsah. Pertama, rukhsah mengandung ihtisan atau kebaikan. Ini adalah rukhsah yang diberikan karena adanya kebaikan atau maslahat bagi umat. Kedua, rukhsah yang menggugurkan hukum ajimah, yaitu rukhsah yang diberikan untuk menggugurkan kewajiban yang berat karena adanya ujhur atau alasan tertentu. Alasan diperbolehkan rukhsah. Pertama, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir diberikan keringanan sesuai dengan jarak dan kondisi yang ditentukan. Kedua, rukhsah bagi orang yang tidak mampu menjalankannya, seperti puasa di bulan Ramadan dikarenakan musafir atau sakit. Rukhsah diberikan kepada musafir jika ketiga, rukhsah bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dalam menghendaki keringanan sampai menemukan kelapangan sesudahnya. Selanjutnya kita membahas rukhsah dalam sholat. Pertama, mengqashar sholat. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 100 yang artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Kedua, menjamak sholat terdapat dalam hadis riwayat Muslim yang artinya apabila Nabi Muhammad SAW akan menjamak dua salat dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat duhur hingga awal waktu asar, kemudian beliau menjamak antara keduanya. Selanjutnya kita akan membahas rukhsah dalam puasa. Allah memberikan keringanan kepada pertama, orang sakit yang bila berpuasa penyakitnya akan bertambah parah, maka mereka diwajibkan membayar fidyah sebagai pengganti puasa. Kedua, orang yang sedang dalam perjalanan jauh atau musafir. Ketiga, wanita yang sedang mengalami menstruasi atau nifas. Keempat, wanita yang sedang hamil atau menyusui. Kelima, orang tua yang rentan dan tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya, rukhsah dalam zakat. Pertama, zakat fitrah dapat dibayar dengan uang. Zakat fitrah dapat dibayar dengan kedua, pembayaran zakat dilakukan oleh pemilik zakat. Ketiga, pembayaran zakat fitrah bertujuan untuk membahagiakan fakir miskin saat hari raya. Rukhsah dalam ibadah haji. Pertama, ibadah haji diperuntukkan hanya bagi orang yang mampu. Kedua, haji dilaksanakan sekali seumur hidup. Ketiga, pelaksanaan ibadah haji boleh ditunda meskipun sudah mampu. Keempat, cara melaksanakan ibadah haji boleh memilih tamatu, qiran, atau ifrad. Kelima, pelaksanaan ibadah haji boleh dikerjakan orang lain atau dikenal dengan istilah ba'dal haji.
Keenam, pembayaran dam boleh digantikan dengan puasa. Ketujuh, tidak bermalam di Mina. Kedelapan, ibadah yang lain berpahala setara dengan melaksanakan ibadah haji. Hikmah rukhsah. Pertama, mempermudah pelaksanaan syariat Islam. Kedua, pembuktian bahwa syariat Islam tidak kaku dan tidak pula ekstrim. Ketiga, menguatkan istiqomah dalam ibadah dan cinta ajaran Islam. Keempat, mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai. Kunjungi link di atas untuk latihan soal pada bab ini, atau scan kode QR yang tertera pada layar perangkat Anda. Nah, sekian pembahasan materi kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.